Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada video kali ini Ulun akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis deskriptif, cross-step, and chi-square. Sebelum masuk ke langkah-langkah, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu analisis deskriptif, cross-step, and chi-square. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan tujuan analisis deskriptif. Nah, pengertian dan tujuan analisis deskriptif. Statistik deskriptif sering disebut dengan statistik dedukatif yang membahas tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan cepat memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, nilai pemusatan, dan nilai penyebaran. Adapun tujuan analisis deskriptif adalah bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki sebagaimana adanya. Kemudian pengertian analisis cross-step atau tabulasi silang, dan pengertian chi-square, yaitu yang pertama yaitu analisis cross-step dapat dikenal juga dengan sebutan tabulasi silang, yang mana maksudnya adalah metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Statistik deskriptif cross-step atau tabulasi silang termasuk dalam analisis deskriptif frekuensi, dan deskriptif cross-step menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom. Ciri-ciri cross-step pada umumnya adalah dua variabel atau lebih yang mempunyai hubungan secara deskriptif. Penyajian datanya pada umumnya adalah data kualitatif, khususnya berskala nominal, seperti hubungan antar jenis kelamin dengan usia, jenis kelamin dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan uji chi-square adalah satu sampel biasa digunakan untuk jenis data yang bersifat kategorik. Pengujian data jenis ini tentunya membutuhkan perlakuan berbeda dibandingkan jenis data numerik. Contohnya saja, penyajian ingin mengetahui apakah ada keterkaitan hubungan antara jenis kelamin dengan seseorang dengan tingkat pendidikan. Tentunya untuk mengetahui apakah ada korelasi atau tidak, kita bisa menggunakan uji square dengan satu sampel tadi. Nah, selanjutnya tujuan analisis cross-step dan chi-square adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan antar baris dan kolom. Variabel baris dan kolom adalah variabel yang independen dan data yang digunakan berskala nominal dan ordinal atau data kategori. Dengan cross-step dapat meringkas informasi dan sekumpulan data ke dalam bentuk tabel serta dapat mempermudah pembaca dalam memahami kriteria data. Nah, itu tadi merupakan tujuan analisis cross-step. Sedangkan tujuan uji chi-square adalah menganalisis adanya hubungan atau perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, serta untuk menguji pengaruh antara dua variabel yang mempunyai skala data kategori atau nominal atau ordinal. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah analisis deskriptif, cross-step, and chi-square. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi SPSS, kemudian di variable view di sini sudah, kemudian pada kolom name itu setiap variabelnya yaitu MIA, kita klik MIA 1 sampai MIA 4. Di sini kita klik MIA
selanjutnya nya 2, selanjutnya nya 3, dan yang terakhir nya 4. Kemudian pada kolom desimal ubah menjadi angka 0 karena pada nilai yang akan diinput tidak ada koma di belakangnya. Jadi kita ubah semuanya menjadi 0. Selanjutnya langsung masuk ke data view nih, ada di pojok kiri bawah. Jadi pada kolom MIA 1 sampai MIA 4 masukkan nilai yang sudah ada pada data yang ada di ini. Datanya sudah ada di Excel. Ini kita copy semua datanya, Ctrl C, kemudian kembali ke SPSS, Ctrl P5. Selanjutnya untuk mengunci kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu Descriptive ini. Kemudian yang ada di kolom ini semua kita pindahkan ke variabel dengan cara Ctrl A, klik panah, kemudian klik Options dan beri centang semuanya nih, ini dan ini, kemudian continue. Oke, maka akan keluar data seperti ini. Nah, dari data yang keluar ini dapat kita lihat bahwa N statistik nih. N statistik yaitu merupakan jumlah responden pada setiap kelas, yaitu ada 12 orang. Di MIA 1 12, MIA 2 12, dan selanjutnya. Pada rank statistik, rank ini yaitu jarak pengukuran antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Minimum ini merupakan menunjukkan nilai terendah dari suatu data. Nih, nilai dari suatu data. Kemudian maksimum ini adalah nilai tertinggi dari suatu data. Sum statistik ini penjumlahan dari seluruh skor responden. Ini penjumlahan dari skor responden. Sedangkan min statistik min ini yaitu menunjukkan rata-rata skor dari variabel tersebut. Standar statistik ini, standar deviasi ini menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel, sedangkan varian ini rata-rata dari selisih kuadrat data terhadap min. Nah, untuk langkah-langkah penggunaan crosstab dan chi-square yaitu sebagai berikut. Nah, untuk langkah-langkah penggunaan crosstab dan chi-square, kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita preview. Nah, aku membacakan dulu permasalahannya. Nih, seorang peneliti ingin mengetahui tabulasi silang atau crosstab dan uji chi-square terhadap kasus
Sebuah rumah sakit ingin mengetahui respon dari pasien mengenai pelayanan yang ada di rumah sakit dengan kriteria usia dan persepsi pasien. Nah, dari ini apakah ada hubungan antara usia dengan persepsi atau sikap pasien mengenai pelayanan yang telah diberikan? Data yang akan diuji dapat dilihat nih. Pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian ke data variabel view nih, sudah. Kemudian kita klik pada kolom name, yaitu US, yaitu usia. Kemudian pada kolom yang kedua kita klik dengan SKP, itu sikap. Kemudian pada kolom desimal, kita ganti angkanya menjadi 0. Ini kita ganti juga menjadi 0. Udah. Kemudian isi kolom label dengan keterangan. Ini keterangan kita isi dengan keterangan usia. Di sini sikap. Kemudian pada kolom ini kita pada kolom ini kita isi dengan satu. Pada label kita klik 13 sampai 19. Kemudian pada yang kedua kita isi dengan usia 20 sampai usia 24. Di sini yang ketiga umur atau usianya yaitu dari 25 sampai 34. Keterangan yang keempat yaitu usianya 35 sampai 44. Sudah. Oke. Nah, pada sikap kita isi juga dengan yang keterangan yang pertama yaitu sangat puas. Pada yang kedua tidak puas, keterangannya tidak puas. Oke, kita pergi ke data view. Nah, pada data view ini untuk mengisi kode sesuai data yang sudah ada, kita ambil sini dulu. Ini datanya, data yang ada di Excel kita blok C. Kemudian kita paste Ctrl V5. Nah, sudah keluar data seperti itu, maka kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian analyze, descriptive, kemudian
nih cross tab ini kita pindah ke sini. Nah, sudah seperti ini, maka pilih statistik, kemudian dari checklist pada kolom Chi-square nih, Chi-square, kemudian continue, lalu klik ini, dari centang semua pada kolom send text nih, row, kolom, dan total. Ini untuk centang semua ini untuk menampilkan output hasil akhir. Kemudian kita klik continue, lalu oke. Akan keluar data seperti ini. Nah, maka hasil akhir data cross tab atau tabulasi silang akan nampak seperti ini. Nih, tampilan Chi-square. Nah, untuk hasil uji Chi-square ini, dasar pengambilan keputusan uji square ini yaitu jika nilai ini kurang dari 5, kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Jika nilainya di sini itu toilet ini lebih besar dari 0,5, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antar baris dan kolom. Nah, pengambilan keputusan ini dapat kita lihat nih, di sini kan nilainya 0,831. Karena nilainya ini lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan sikap pasien pada pelayanan. Tuh, untuk uji Chi-square. Nah, kiranya sampai di sini dulu video untuk uji deskriptif, cross tab, dan Chi-square. Semoga bermanfaat. Saya khilaf, mohon maaf. Saya ulun akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.